محمد. Dalam bertauhid jangan sampai ada keraguan-keraguan. Dalam menyembah Allah jangan sampai ada keraguan-keraguan. Makanya ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Kita itu harus bermakrifat, harus tahu siapa Tuhan kita, siapa yang akan kita sembah sebelum kita menyembahnya, siapa yang kita abdi sebelum kita mengabdinya. Kita harus tahu siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Jangan sampai kita keliru mempertuhankan hawa nafsu diri kita sendiri. Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'u وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر وقلبي ومكلاتي وأبلي به فتحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Hud 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تك في مرية مما تعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim.
Fala taku fi miryatin, fala maka janganlah engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad fi miryatin, di dalam keadaan miryatin keraguan-raguan, mimma ya'budu, dari apa barang ya'budu menyembah mereka, menyembah haula'i, mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik. Ma ya'buduna, tidaklah menyembah mereka illa kecuali kama seperti ya'budu aba'uhum, menyembah bapak-bapak kakek moyang mereka, min qablu, dari sebelumnya. Wa inna, dan sesungguhnya Allah lamuwaffuhum, sungguh-sungguh akan menyempurnakan, sungguh-sungguh menyempurnakan terhadap mereka apanya? Nasibahum, nasib mereka, bagian-bagian mereka, ghairu mangkus, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi ini peringatan bagi kita umat Islam yang disampaikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, bahwasanya kalau kanjeng Nabi Muhammad tidak ada sedikit pun keraguan, namun kita umatnya harus meniru apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai di dalam hati kita ada keraguan-raguan terhadap Al-Quran, jangan sampai ada keraguan-raguan. Karena apa yang terjadi kepada kanjeng Nabi Musa, umatnya berada dalam keraguan-raguan. Makanya diperingatkan oleh Allah, fala taku fi miryatin, maka janganlah engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, maka janganlah engkau beserta umat fi miryatin, di dalam keraguan-raguan, mimma ya'budu haula'i, dari apa-apa ya'budu menyembah haula mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dalam bertauhid jangan sampai ada keraguan-raguan. Dalam menyembah Allah jangan sampai ada keraguan-raguan. Makanya ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Kita itu harus bermakrifah, harus tahu siapa Tuhan kita, siapa yang akan kita sembah sebelum kita menyembahnya, siapa yang kita abdi sebelum kita mengabdinya. Kita harus tahu siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Jangan sampai kita keliru mempertuhankan hawa nafsu diri kita sendiri. Ma ya'budun, tidaklah menyembah mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, illa kama ya'budu aba'uhum, kecuali sebagaimana ya'budu menyembah aba'uhum, bapak-bapak, nenek-nenek, ibu-ibu, kakek moyang mereka, min qablu, dari sebelumnya. Jadi jangan usah ragu lagi, udah biasa orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengikuti apa yang dilakukan oleh kakek moyangnya, yaitu menyembah dari selain Allah. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Kita mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Peperangan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perang Badar, adalah memerangi ajakan dari hawa nafsu diri kita sendiri. Ingat, wa inna, dan sesungguhnya Allah lamuwaffuhum, pasti akan menyempurnakan mereka nasibahum, nasib-nasib mereka, bagian-bagian mereka,
amal-amal mereka ghairu manqus, tidak dikurangi sedikit pun. Kalau hal-hal keburukan tidak ditambah, tidak dikurangi, pas. Namun kalau hal kebaikan, Allah menambah kebaikan itu. Manja'a bil hasanati falahu asru amsalha wa manja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Apabila kita datang dengan membawa satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan kita minimal 10 kali lipat kebaikan. Namun apabila sebaliknya kita membawa satu keburukan, satu kejelekan, maka tidak akan dibalas kecuali setimpal dengan apa yang kita lakukan. Dan Allah tidak akan berbuat dolim, dan mereka yang berbuat keburukan tidak akan terdolimi. Walaqad ataina Musa, dan sungguh-sungguh ataina didatangkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Apa yang terjadi? Fahtulifa fihi, diperselisihkan isi dari kitab Taurat oleh kaumnya. Walaula kalimatun sabaqat lir rabbik, dan seandainya kalimatun sabaqat, ketetapan sebelumnya mir rabbika, dari Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, laqudiya bainahum, sungguh akan dibinasakan di antara mereka. Itulah yang terjadi pada kaum-kaum, pada umat-umat sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Kalau mereka berbuat keburukan, langsung ditimpakan azab. Banyak para utusan, para rasul, para nabi yang menyaksikan kaumnya sedang diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, seperti kaumnya kanjeng Nabi Lut alaihissalam, seperti kaumnya kanjeng Nabi Hud alaihissalam, seperti kaumnya kanjeng Nabi Shalih alaihissalam, dibinasakan mereka. Namun Nabi kita, Rasul kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk memberi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kanjeng Nabi Muhammad ini diutus untuk memberikan rahmat kepada kita, ke seluruh alam. Walaupun kanjeng Nabi Muhammad disakiti, difitnah, dibenci, namun apa yang dilakukan kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad tetap cinta, tetap mendoakan umatnya. Yang terjadi di kota Taif, kanjeng Nabi Muhammad disiksa, kanjeng Nabi Muhammad dilecehkan, dipukuli sampai berdarah. Namun tatkala bala bantuan datang, Jibril datang, malaikat Jibril alaihissalam datang untuk memerintahkan kanjeng Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, memintakan bahwa kaumnya, umatnya kanjeng Nabi Muhammad yang menyiksa kanjeng Nabi Muhammad untuk ditimpakan azab. Namun kanjeng Nabi Muhammad menegaskan kepada malaikat Jibril bahwa dirinya diutus ke dunia ini untuk memberi rahmat, bukan untuk melaknat. Bahkan apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad
penderitaan yang diberikan oleh umatnya, siksaan yang diberikan oleh umatnya, pelecehan yang diberikan oleh umatnya dibalas dengan doa oleh kanjeng Nabi Muhammad. Itulah cinta, itulah mahabbah. Cinta itu memberi, bukan meminta. Cinta itu memberi tanpa mengharap kembali. Itulah cinta. Kita diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad untuk mencinta. Makanya tatkala ada di antara kita umat kanjeng Nabi Muhammad melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, kita benci perbuatannya, kita benci sifat-sifatnya, namun orangnya tetap kita doakan. Itulah ajaran yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka orang kafir Quraisy la fi syakkin minhu muribin, sungguh-sungguh berada di dalam keraguan-raguan minhu darinya, muribin, dan juga dalam kebimbangan. Makanya tatkala kanjeng Nabi Muhammad membawa misi tauhid, sama seperti visi dan misinya nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam keadaan kebingungan dan kebimbangan, ya. Gak percaya, memang kenyataannya benar. Mau percaya, tapi inilah ajaran dari kakek moyang, bingung. Makanya kita nggak boleh bingung-bingung. Yakinkan di dalam hati bahwa apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad itulah kebenaran. Kitab-kitab sebelumnya juga sampai kitab Al-Quran itulah kebenaran. Wa inna kullan, dan sesungguhnya kullan setiap lama terhadap apa-apa yang dilakukan oleh umat, la yuwaffiyannahum rabbuka, sungguh akan disempurnakan kepada mereka rabbuka oleh Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad a'malahum, amal-amal mereka. Jadi pasti disempurnakan. Nanti di yaumil kiamah pasti akan disempurnakan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang kita dapatkan. Innahu, sesungguhnya ia Allah Subhanahu wa taala bima ya'maluna khabir, dengan apa-apa ya'maluna yang dilakukan oleh mereka khabirun, pasti Allah akan menyampaikan. Allah mengetahui dan akan menyampaikan. Allah akan mengumumkan. Allah akan memutuskan apa-apa yang telah kita lakukan. Fastaqim, maka luruslah engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Fastaqim, maka luruslah engkau wahai umat kanjeng Nabi Muhammad. Kama umirta, sebagaimana umirtah yang telah diperintahkan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Wa man taba ma'akah, dan juga diperintahkan kepada orang-orang yang bertaubat ma'akah bersama engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Diperingatkan oleh Allah, kita tidak boleh melampaui batas. Innahu, sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir, dengan apa-apa yang telah dilakukan basirun, melihat. Allah itu maha melihat. Makanya kita diberi kebaikan, diberi rezeki oleh Allah, kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Kita harus berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada
kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ardi, wala tabghil fasada fil ardi, maka janganlah berbuat melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai alias membenci orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang berbuat kerusakan, berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa adalah bentuk amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Allah telah memberikan kebaikan, malah kita melakukan kedurhakaan. Makanya fastaqim, makanya berbuat lurus. Berbuat luruslah kita. Gimana kata Rasulullah tentang berbuat lurus, tentang berbuat jujur? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Makanya kita harus berbuat baik. Berbuat baiklah kita, luruslah kita, jujurlah kita. Tidak akan lurus, tidak akan baik, tidak akan jujur seseorang sampai iman seseorang sampai hatinya lurus, hatinya jujur, ya. La yastaqim imanu abdin, tidak akan lurus imannya seseorang hatta yastaqima qalbuhu, sampai lurus, sampai jujur hatinya. Wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, tidak akan jujur, tidak akan lurus hatinya sampai lisannya lurus, sampai lurus lisannya, sampai jujur perkataannya. Jadi kalau kita ingin melihat orang itu lurus imannya, jujur imannya, kuat imannya, lihatlah perkataannya. Apakah perkataannya lurus? Apakah perkataannya dusta? Kelihatan. Kalau kita sering berdusta, imannya patut dipertanyakan. Pantang orang yang beriman berkata dusta. Seharusnya yang dilakukan oleh orang beriman yaitu berkata yang lurus, yang baik saja, ya. Itulah bukti bahwa kita beriman kepada Allah dan bukti bahwa kita beriman pada hari akhirat. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Tatkala berbicara, tatkala berucap lisannya, berucap yang baik-baik saja, berucap kebaikan, berucap kelembutan, berucap kebenaran. Kalau tidak bisa, mereka memilih untuk diam. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah. Lurus hatinya. Kalau sudah lurus hatinya, tandanya imannya lurus, ya. Imannya lurus tergantung kepada hatinya yang lurus. Hatinya lurus tergantung kepada lisannya yang lurus, ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, jangan sampai perkataan kita mengandung perkataan dusta. Harus jujur,
menandakan bahwa kita beriman. Jadi orang jujur itu bertanda dirinya itu beriman kepada Allah. Sebaliknya, orang yang pendusta berarti tidak beriman di dalam hatinya. Makanya hati-hati. Ini sudah dicontohkan berkali-kali, berulang-ulang. Jangan sampai di dalam hati kita ada kesyirikan, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Hilangkan kesyirikan di dalam hati kita. Jangan sampai kita mengikuti ajakan dari hawa nafsu kita. Jangan sampai kita menyembah selain daripada Allah. Tanamkan tauhid. Inilah visi misi dari Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Visi misinya adalah tauhid, mengesahkan Allah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la mahbuba illallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna min nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.